Sebelum kita mulai, gue pengen lu semua di sini punya bayangan yang sama dulu. Anggap aja, kotak kecil yang lu lihat di depan ini mewakili uang. Ini 100 juta, yang ini 1 miliar, lalu 10 miliar, dan yang terakhir 100 miliar rupiah. Hari ini gue bakal buka rahasia. Gimana caranya seseorang bisa membangun kekayaan dari nol? Karena jujur aja, di zaman sekarang, uang 10 miliar pun bukan jaminan hidup mewah. Harga mobil aja naik, rumah makin nggak terjangkau. Jadi kalau mau hidup benar-benar bebas secara finansial, angka idealnya bukan lagi 1 atau 10 miliar, tapi jauh di atas itu. Bayangin ada orang yang hartanya sampai triliunan, kayak Warren Buffett. Lu sadar nggak betapa jauhnya jarak antara posisi lu sekarang dengan mereka yang ada di puncak dunia keuangan? Mungkin sekarang lu masih berjuang cuma buat bisa bantu orang tua, masih hitung-hitung saldo tiap akhir bulan, masih ngerasa hidup makin mahal tapi penghasilan segitu-gitu aja. Lu capek kerja tapi gaji tetap nggak cukup. Atau lu masih pelajar, belajar mati-matian demi nilai bagus biar bisa dapat kerjaan impian. Tapi kadang lu ngerasa semua itu kayak sia-sia, karena realitanya uang tetap jadi masalah utama. Jujur aja, kadang jadi kaya itu terdengar kayak mimpi kosong. Lu pengen bahagiain orang tua, beli rumah, lunasin utang, punya kebebasan. Tapi makin kesini rasanya semua itu makin jauh. Akhirnya lu mulai mikir, dunia ini emang dia nggak adil. Lu nyalahin sistem, pemerintah, orang kaya, keadaan. Padahal sebenarnya bukan itu sumber masalahnya. Gua kasih tahu kebenaran pahit yang jarang banget diajarin sama sekolah atau keluarga. Kebanyakan orang miskin bukan karena mereka malas, tapi karena mereka main di permainan yang salah. Lu udah kerja keras tiap hari, tapi sistemnya memang nggak dirancang buat bikin lu kaya. Lu tukar waktu buat uang, tapi waktu itu terbatas. Sedangkan orang kaya, mereka tukar nilai buat uang. Mereka jual solusi, bukan jam kerja. Itulah perbedaan besar antara mindset kerja keras dan kerja cerdas. Lu bisa kerja 12 jam sehari, tapi kalau yang lu tukar tetap waktu, lu nggak akan pernah menang. Uang itu seharusnya bukan tujuan utama. Uang cuma alat untuk beli satu hal penting, kebebasan. Kebebasan buat ngatur waktu lu sendiri, buat nggak perlu kerja kalau lu nggak mau, buat hidup tanpa takut miskin. Gua nulis hal ini di buku gua sendiri 10 tahun lalu. Gua tulis impian gua. Di umur 35 tahun, gua harus punya 100 miliar dan gua nggak mau uang jadi masalah lagi. Dan ternyata, gue bisa capai itu bahkan lebih cepat dari target gue. Makanya sekarang gue mau bagi ke lu semua, gimana caranya gue bisa sampai ke titik itu. Tapi sebelum gue lanjut, gue kasih peringatan dulu. Jalan ini nggak mudah. Ini jalan penuh kerja keras, pengorbanan, bahkan kegagalan. Dari jutaan orang yang pengen sukses, cuma segelintir yang benar-benar sampai. Dan kalau lu nggak siap nerima kenyataan pahit, lebih baik lu tutup video ini sekarang. Kalau masih lanjut, berarti lu serius. Oke, pertama, buang dulu pikiran lama lu soal uang. Uang bukan cuma gaji. Gaji itu sistem yang dibikin buat bikin lu nyaman tapi nggak bebas. Kalau lu kerja dari Senin sampai Jumat jam 9 sampai 5, lu cuma tukar waktu lu buat uang yang nilainya tetap. Dan nggak peduli sekeras apapun lu kerja, waktu lu tetap cuma 24 jam sehari. Itulah kenapa lu nggak akan pernah bisa kaya dari sistem itu. Sekarang gue tanya, kenapa orang kayak Bill Gates, Elon Musk, atau Raffi Ahmad bisa jauh lebih kaya dari pekerja kantoran biasa? Jawabannya cuma satu, nilai yang mereka kasih ke pasar jauh lebih besar. Mereka ngerti satu hal penting, di dunia kapitalisme, lu akan dibayar sebesar nilai yang lu berikan ke market, bukan sebesar waktu yang lu habiskan. Raffi Ahmad misalnya, dibayar ratusan juta cuma buat satu postingan. Bukan karena dia kerja lebih keras dari karyawan, tapi karena nilai persepsi dia di masyarakat jauh lebih tinggi. Sama juga kayak perusahaan besar, Apple, Microsoft, atau BCA. Mereka nggak jual waktu, mereka jual sistem dan solusi. Jadi kalau lu pengen kaya, tingkatin nilai lu di pasar. Cari tahu apa yang bisa lu kasih ke dunia yang orang lain belum bisa. Sekarang mungkin lu nanya, gimana caranya ningkatin nilai diri? Mulailah dari masalah. Setiap kekayaan besar di dunia selalu lahir dari satu hal sederhana. Menyelesaikan masalah yang dialami banyak orang. Kalau lu bisa nemuin masalah besar dan bikin solusi yang efektif, disitulah uang akan datang sendiri. Masalahnya kebanyakan orang kebalik. Mereka fokus cari ide bukan cari masalah. Padahal ide itu murah, yang mahal itu eksekusi. Ide bagus tapi nggak dijalani, cuma jadi mimpi. Tapi ide sederhana yang dieksekusi dengan fokus bisa jadi miliaran. Dan kalau lu udah punya solusi yang bagus, gunakan yang namanya leverage. Leverage itu pengungkit, cara biar kerja lu dikali berkali-kali lipat tanpa tambah waktu. Contohnya kayak Netflix, film dibuat sekali tapi bisa ditonton jutaan kali tanpa keluar biaya tambahan. Atau software kayak Microsoft, dibuat satu kali tapi dijual ke jutaan orang di seluruh dunia. Itulah rahasia kenapa orang kaya bisa tidur tapi tetap menghasilkan uang. Karena mereka punya sistem yang kerja buat mereka, bukan mereka yang kerja buat sistem. Dan satu hal terakhir, lu nggak perlu jadi jenius, nggak perlu punya modal gede, lu cuma perlu fokus di satu hal. Selesaikan masalah yang nyata.
pakai cara yang bisa berkembang sendiri tanpa batas. Karena begitu lu ngerti rumus ini, lu nggak cuma bisa jadi kaya, tapi lu bisa dapetin kebebasan hidup yang selama ini lu impikan. Sekarang tinggal satu hal yang harus lu lakuin, buktikan. Kalau video ini nyentuh pikiran atau ngerubah cara pandang lu, klik subscribe biar lu nggak ketinggalan video selanjutnya. Karena gue janji, setiap video di channel ini bakal bantu lu buka mata dan pelan-pelan ngebangun versi terbaik dari diri lu sendiri.